Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Difta Salsabila. Saya dari kelompok 17 PKK Anak. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Dengue Hemorrhagic Fever atau biasa yang disebut dengan DHF atau DBD. Baik, kita langsung saja ke definisi. Apa sih itu penyakit DHF? Jadi, DHF adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemorogi. Selanjutnya kita ke etiologi dari penyakit DHF. Etiologinya adalah 4 virus dengue yang berbeda diketahui menyebabkan demam berdarah. Demam berdarah terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi virus. Nyamuk Aedes aegypti adalah spesies utama yang menyebar penyakit ini. Baik, selanjutnya kita ke patofisiologi. Apa sih itu patofisiologi dari penyakit DHF? DHF adalah meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan terjadinya pembesaran atau kebocoran plasma. Peningkatan permeabilitas dinding kapiler mengakibatkan berkurangnya volume plasma yang secara otomatis jumlah trombosit berkurang. Terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah yang dikarenakan kekurangannya hemoglobin, terjadinya hemokonsentrasi, peningkatan hemotrokit lebih dari 20% dan renjatan shock. Selanjutnya, tanda dan gejala DHF. Sudah tahukah kalian tanda dan gejala DHF? Baik, kita simak berikut tanda dan gejala DHF. Jadi, yang pertama yaitu akan terjadinya demam, perdarahan, mual dan muntah, muncul ruam pada kulit, sakit kepala, penurunan jumlah sel darah putih, dan penurunan trombosit. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama, demam terjadi secara mendadak, berlangsung selama 2-7 hari, kemudian turun menuju suhu normal atau lebih rendah. Yang kedua, perdarahan biasanya terjadi pada hari kedua atau 3 hari dari demam dan umumnya terjadi pada kulit dan dapat berupa uji tourniquet yang positif. Mudah terjadi perdarahan pada tempat fungsi vena, petekia, dan purpura. Yang ketiga, renjatan shock. Permulaan shock biasanya terjadi pada hari ketiga sejak sakitnya penderita, dimulai dengan tanda-tanda kegagalan sirkulasi, yaitu kulit lembab, dingin pada ujung hidung, jari tangan, jari kaki, serta cyanosis di sekitar mulut. Selanjutnya kita beralih ke kasus. Pasien baru masuk atau PBM datang ke rumah sakit dengan keluhan demam naik turun disertai sakit kepala sejak 3 hari yang lalu, mual dan muntah lebih dari 5 kali sejak 1 hari yang lalu, dengan suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit, dan tekanan darah 90/50 mmHg. Analis data, klien mengatakan sakit kepala, klien mengatakan kesulitan tidur, klien mengatakan demam sejak 3 hari yang lalu, klien mengatakan muntah lebih dari 5 kali dalam sehari, klien mengatakan merasa mual, klien mengatakan merasa ingin muntah, klien mengatakan nafsu makan menurun, klien tampak meringis, klien tampak gelisah, klien teraba hangat, klien tampak lemas, klien tampak pucat. Klasifikasi data DS-nya yaitu klien mengatakan sakit kepala, klien mengatakan kesulitan tidur, klien mengatakan demam sejak 3 hari yang lalu, klien mengatakan muntah lebih dari 5 kali dalam sehari, klien mengatakan merasa mual, klien mengatakan ingin muntah, klien mengatakan nafsu makan menurun. DO-nya yaitu klien tampak meringis, klien tampak gelisah, klien teraba panas, klien tampak lemas, klien tampak pucat. Selanjutnya, analis data. Terdapat 3 masalah keperawatan. Yang pertama nyeri akut, yang kedua hipotermia, yang ketiga nausea. Dapat kita simak bersama pada gambar tersebut. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan agen pencedera fisiologi. Tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri dari meningkat jadi cukup menurun, meringis dari meningkat jadi cukup menurun, gelisah dari meningkat jadi cukup menurun, kesulitan tidur dari meningkat jadi cukup menurun. Intervensi keperawatan.
manajemen nyeri. Observasinya yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua itu identifikasi skala nyeri. Selanjutnya terapeutik, yaitu fasilitasi istirahat dan tidur. Selanjutnya kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan termogulasi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, suhu tubuh dari memburuk jadi cukup membaik, suhu kulit dari memburuk jadi cukup membaik. Intervensi keperawatannya yaitu manajemen hipertermia, dilakukan observasi, identifikasi penyebab hipertermia, memonitor suhu tubuh. Untuk terapeutiknya yaitu longgarkan atau lepaskan pakaian, lakukan pendinginan eksternal. Untuk edukasinya yaitu anjurkan tirabaring. Kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian cairan elektronik intravena. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nausea. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nausea menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, perasaan ingin muntah dari meningkat jadi cukup menurun, keluhan mual dari meningkat jadi cukup menurun, nafsu makan dari meningkat jadi cukup menurun, pucat dari memburuk jadi cukup membaik. Intervensi keperawatannya yaitu manajemen mual, melakukan observasi, identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, identifikasi faktor penyebab mual. Untuk terapeutiknya yaitu berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik. Untuk kolaborasinya yaitu lakukan pemberian antiemetik. Selanjutnya, implementasi hari pertama. Diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Implementasi keperawatannya itu manajemen nyeri, lakukan observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Hasilnya klien mengatakan nyeri area kepala dengan PQRST, yaitu P karena proses penyakit, Q seperti tertusuk-tusuk, R area kepala, S klien mengatakan skalanya 6, T itu hilang timbul. Selanjutnya mengidentifikasi skala nyeri, yaitu hasilnya klien mengatakan skala nyeri itu 6. Terapeutik yaitu fasilitasi istirahat dan tidur. Hasilnya adalah telah dikurangi kebisingan. Selanjutnya kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian analgetik, hasilnya diberikan injeksi ranitidin. Evaluasinya yaitu klien mengatakan nyeri area kepala seperti tertusuk-tusuk. Selanjutnya evaluasi, DS-nya itu klien mengatakan nyeri area kepala seperti tertusuk-tusuk. DO-nya yaitu klien masih tampak meringis. Asesmennya yaitu masalah belum teratasi, planningnya intervensi dilanjutkan. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Implementasi keperawatannya yaitu manajemen hipertermia, lakukan observasi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia, hasilnya peningkatan suhu tubuh. Memonitor suhu tubuh, hasilnya suhu tubuh klien 39 derajat Celcius. Terapeutik, melonggarkan atau melepaskan pakaian, hasilnya pakaian klien telah dilonggarkan. Selanjutnya, melakukan pendinginan eksternal, hasilnya klien telah dikompres menggunakan air hangat. Edukasi yaitu menganjurkan tirah baring, hasilnya klien memahami penjelasan dari perawat. Kolaborasi pemberian cairan yaitu telah diberikan cairan RL dan cairan parastamol infus. Untuk evaluasinya yaitu subjektifnya klien mengatakan masih demam, objektifnya kulit tubuh klien terabah panas 39 derajat Celcius, asesmennya yaitu masalah belum teratasi, planningnya itu intervensi dilanjutkan. Masalah keperawatan yang ketiga yaitu nausea. Implementasi keperawatannya itu manajemen mual, observasi, mengidentifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, hasilnya klien enggan makan dan tidak nafsu makan. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor penyebab mual, hasilnya klien merasa mual setiap masuk makanan. Terapeutik, memberikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik, hasilnya itu klien telah diberikan bubur dengan sedikit hiasan-hiasan manis. Kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian antiemetik, yaitu hasilnya telah diberikan ondansetrol 1 ampul per IV. Selanjutnya implementasi hari kedua dapat kita simak pada gambar di atas. Untuk masalah keperawatan yang pertama nyeri akut, kita langsung saja ke evaluasi. Untuk subjektifnya itu klien mengatakan nyeri area kepalanya berkurang dengan skala 3. Selanjutnya objektifnya itu klien sudah tidak meringis. Untuk asesmennya itu masalah belum teratasi. Untuk planningnya itu intervensi masih dilanjutkan. Masalah keperawatan yang kedua itu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit.
Evaluasinya yaitu subjektifnya klien mengatakan masih demam dengan suhu tubuh 38,4 derajat Celcius. Objektifnya yaitu kulit tubuh klien teraba panas. Asesmennya yaitu masalah belum teratasi, planningnya intervensi dilanjutkan. Masalah keperawatan yang ketiga yaitu nausea. Selanjutnya ke evaluasinya yaitu subjektifnya klien mengatakan mual berkurang, objektifnya klien tampak membaik, asesmennya yaitu masalah belum teratasi, planningnya itu intervensi dilanjutkan. Selanjutnya yaitu implementasi hari ketiga. Diagnosa keperawatan pertama yaitu nyeri akut. Evaluasinya yaitu subjektifnya klien mengatakan nyeri berkurang, objektifnya klien membaik, asesmennya itu masalah teratasi, planningnya itu intervensi dihentikan. Diagnosa kedua yaitu hipotermia. Untuk evaluasinya yaitu subjektif klien mengatakan panasnya sudah turun, objektifnya suhu tubuh klien 37,3 derajat Celcius, asesmennya itu masalah teratasi, planningnya intervensi dihentikan. Diagnosa keperawatan ketiga yaitu nausea. Langsung saja ke evaluasi. Subjektifnya itu klien mengatakan sudah tidak mual dan muntah, objektifnya nafsu makan klien membaik, asesmennya itu masalah teratasi, planningnya itu intervensi dihentikan. Bisa dilihat pada gambar di atas.